Boleh aku tanya sesuatu padamu, Arleta? Tanya Randy dengan nada pelan tapi tersirat makna serius. Silakan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Arleta balik bertanya dengan senyuman di wajahnya. Apa kamu sudah memiliki pasangan? Tanya Randy yang sontak membuat Arleta sedikit terkejut. Arleta terdiam beberapa saat. Wanita itu tak langsung menjawab pertanyaan Randy. Dalam benak Arleta, dia bingung bagaimana untuk memberitahu statusnya. Tidak mungkin dia mengatakan kalau dirinya masih single. Apa mungkin dia harus mengatakan kalau dirinya memiliki seorang putra? Atau berbohong seperti yang biasa lakukan mengatakan bahwa dia sudah pernah menikah tapi bercerai? Sungguh, setiap kali orang menanyakan statusnya, Arleta bingung untuk menjawab. Terutama pada ruang lingkup pekerjaan. Arleta sudah memiliki pasangan. Suara Keevan berucap dengan nada yang lantang dan tegas. Pria itu langsung memotong ucapan Arleta. Aura wajah dingin dan sorot mata tajam Keevan begitu terlihat di wajahnya. Tatapannya menatap tak suka Randy tengah bersama dengan Arleta. Dada Keevan seakan merasakan panas. Luapan emosi seolah tak bisa tertahan. Keevan. Mata Arleta melebar terkejut melihat kehadiran Keevan. Entah kenapa melihat Keevan membuat degup jantung Arleta berpacu keras. Arleta tak mengerti. Harusnya dia tak perlu takut kala Keevan melihatnya bersama dengan Randy. Padahal dia tak memiliki hubungan apapun dengan Keevan. Berduaan dengan pria lain bukanlah sebuah kesalahan. Pak Keevan. Randy menyapa Keevan yang kini melangkah mendekat padanya. Kenapa kamu mendatangi kantorku, tanpa mengatakan apapun padaku, Pak Randy? Keevan menarik kursi, lalu duduk dengan santai tepat di samping Arleta. Sedangkan Arleta berusaha bersikap tenang dan acuh dengan keberadaan Keevan itu. Maaf, Pak Keevan. Tujuan kedatangan saya ke sini karena ingin mengajak Arleta mengobrol. Sebentar. Kalau boleh jujur saya kagum dengan hasil pekerjaan Arleta yang sangat detail dan rapi, jawab Randy dengan senyuman di wajahnya. Keevan mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau hanya mengagumi pekerjaan Arleta, kenapa Anda harus menanyakan status Arleta? Seperti yang Anda tahu, menanyakan status termasuk dalam hal pribadi. Bukan lingkup pekerjaan. Arleta menatap dingin Keevan yang berbicara tak sopan pada Randy. Wanita itu langsung menyenggol kaki Keevan. Memberi isyarat agar Keevan berbicara sopan dengan Randy. Bagaimanapun Randy adalah klien dari Mahadika Company. Namun, sayangnya isyarat Arleta itu diabaikan oleh Keevan. Seolah hanyalah angin lalu saja. Keevan tetap memasang wajah dingin dan sorot mata tak suka pada Randy yang menanyakan hal-hal pribadi Arleta. Apa ada yang salah dengan pertanyaan saya, Pak Keevan? Kalau Arleta masih single mungkin saja kami bisa jauh lebih dekat. Karena kebetulan saya pun masih single. Bukankah itu hal normal? Ujar Randy yang bertanya dengan senyuman samar di wajahnya. Raut wajah Keevan berubah mendengar ucapan Randy. Sepasang iris mata coklat Keevan menajam. Pria itu menggeram menahan amarahnya. Tanpa harus ditanya lagi, Keevan tahu kalau Randy memiliki ketertarikan lebih pada Arleta. Brengsek. Keevan mengumpat kasar. Emosinya tersulut kala Randy terang-terangan mengakui menyukai Arleta. Sejenak, Keevan berusaha mengendalikan amarahnya. Pria itu terus menatap dingin Randy. Sayangnya, Arleta sudah memiliki pasangan bahkan dia juga sudah memiliki anak. Jawabnya tegas dan sontak membuat Randy terkejut. Arleta, kamu sudah memiliki anak? Tanya Randy langsung pada Arleta. Dia tak menyangka kalau Arleta tak hanya sudah memiliki pasangan tapi juga sudah memiliki anak. Arleta mendesah pelan. Entah Arleta tak mengerti kenapa harus Keevan memberitahu Randy semuanya. Benar, aku sudah memiliki seorang anak,
jawabnya dengan suara tenang dan sopan. Randy terdiam mendengar jawaban dari Arleta. Pancaran matanya menunjukkan jelas kekecewaannya. Terlihat Randy memiliki harapan kalau Arleta masih single. Tapi dia harus mengubur harapannya kala mendengar langsung Arleta telah memiliki pasangan dan bahkan sudah memiliki anak. Baiklah, Pak Randy. Aku dan Arleta harus masuk ke dalam. Ada pekerjaan yang harus aku tanyakan pada Arleta, ucap ke Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Randy memilih menganggukkan kepalanya merespon ucapan ke Evan. Sebelum pergi, ke Evan membayar bil makanan yang sudah dipesan oleh Randy. Kemudian pria itu menarik tangan Arleta sedikit kasar meninggalkan tempat itu. Arleta meringis kesakitan kala ke Evan mencengkram tangannya dengan kuat. Tapi ke Evan tak memedulikan itu, pria itu terus menarik tangan Arleta, membawanya masuk ke dalam lift pribadinya. Apa kamu sudah nggak waras, ke Evan? Seru Arleta meninggikan suaranya pada ke Evan. Tatapannya menatap dingin dan tajam pria yang ada di hadapannya itu. Ya, kini Arleta tengah berada di ruang kerja ke Evan. Hal yang membuat Arleta emosi adalah ke Evan menarik tangannya di hadapan banyak karyawan. Lagi dan lagi pasti dirinya akan dijadikan gosip hangat oleh seluruh karyawan. Sungguh, Arleta tak mengerti dengan apa yang ada di pikiran ke Evan. Kenapa kamu mau saja pergi dengan pria asing, Arleta? Bentak ke Evan. Pria itu tak mengindahkan ucapan Arleta. Meskipun Arleta mengatakan dirinya tak waras, tetap saja ke Evan tak peduli. Arleta tersenyum sinis seraya menggelengkan kepalanya. Kamu udah nggak waras, ke Evan. Kamu jelas tahu kalau Randy adalah klien perusahaanmu. Kenapa kamu bilang dia pria asing? Lagi pula kalau aku pergi sama pria asing, apa urusan kamu, ke Evan? Kamu sama aku nggak ada hubungan apapun. Aku berhak pergi dengan siapapun. Sepasang iris mata coklat ke Evan begitu tajam mendengar apa yang diucapkan oleh Arleta. Aku berhak untuk mengaturmu, Arleta. Bentak ke Evan dengan nada tinggi. Berhak? Atas dasar apa kamu berhak atur aku? Hah? Kamu itu kenapa, ke Evan? Dulu kamu selalu menghindar dari aku kan? Kamu nggak pernah anggap aku ada. Tapi kenapa? Perkataan Arleta terpotong kala ke Evan M3NC fem bibirnya. Seketika mata Arleta terbelalak saat ke Evan mulai M3 elf mat bibirnya. Arleta berontak. Wanita itu memukul-mukul keras dada bidang ke Evan sekuat tenaga. Namun, sayangnya semakin Arleta berontak semakin ke Evan mengsatu fem bibirnya dengan liar. Napas Arleta seakan ingin putus. Beberapa kali Arleta berusaha melepaskan ciuman itu. Tapi dia tidak bisa. Bahkan kini ke Evan mendorong tubuh Arleta, membenturkan ke dinding. Memenjarakan tubuhnya hingga tak bisa bergerak sedikit pun. Air mata Arleta mulai menetes kala mendapatkan C1 feman itu. Tak dipungkiri Arleta merindukan Cifem 4N itu. Tetapi benak Arleta mengingat kejadian di masa lalu. Di mana ke Evan membuangnya seperti boneka yang tak layak lagi dipakai. Seketika hati ke Evan melemah kala mendengar Arleta menangis. Dengan pelan, ke Evan mulai melepaskan ciuman itu. Lantas pria itu menatap Arleta dengan tatapan penuh rasa bersalah dan terselimuti cemas. Jangan melawanku, Leta. Arleta tertawa parau dengan derai air mata yang masih berlinang jatuh. Jangan melawanmu. Memangnya apa hubungan kita, ke Evan? Kita hanya orang asing. Bukannya dulu kamu. Kamu nggak akan mengerti, Arleta. Apa yang aku lakuin semua demi kebaikanmu. Ke Evan langsung memotong ucapan Arleta. Demi kebaikanku. Kebaikan mana yang kamu maksud, ke Evan? Kebaikan mana? Seru Arleta meninggikan suaranya. Ke Evan mengusap wajahnya kasar. Pria itu memejamkan mata singkat. Meredakan emosinya.
Aku memintamu pergi karena semua demi kebaikanmu, Leta. Ah, really? Arleta kembali tertawa parau. Kalau kamu udah minta aku buat pergi, kenapa sekarang kamu tarik aku lagi? Kamu kehabisan boneka buat kamu permainkan, Leta, aku nggak pernah anggap kamu seperti itu. Geram ke Evan yang tak suka mendengar ucapan Arleta. Lalu kamu anggap aku apa? Jal 4 nanogram. Wanita Mur 4 Han. Wanita Ren 4 Han. Arleta membalikan ucapan ke Evan dengan derai air mata yang kian berlinang jatuh. Jangan bicara seperti itu, Leta. Aku nggak suka. Bentak ke Evan dengan tatapan penuh peringatan pada Arleta. Arleta tersenyum rapuh. Senyuman yang menunjukkan jelas betapa rapuh wanita itu. Kamu ini kenapa, ke Evan? Bukannya kamu dari dulu nggak pernah mau berdekatan denganku? Kamu inget dulu pas aku masuk ospek? Berapa kali aku selalu ngejar kamu? Setiap kamu ke kantin atau pergi kemanapun, aku selalu ngejar kamu. Dan ribuan kali juga kamu ngusir aku buat pergi sejauh mungkin dari kamu. Sekarang setelah aku berdamai sama kenyataan, kenapa kamu narik aku lagi? Untuk apa tujuannya? Untuk kamu sakitin. Lalu kamu buang kalau udah nggak layak dipakai lagi, Bungkam. Ke Evan bungkam tak mampu menjawab ucapan Arleta. Dalam hati, ke Evan ingin sekali menjawab tapi jika dirinya menjawab semua akan percuma karena Arleta tidak akan pernah mengerti. Menjauhlah dariku, ke Evan. Ingat batasan di antara kita. Kamu atasanku di kantor. Di luar kantor kita hanya dua orang asing yang gak saling kenal. Seperti apa yang kamu inginkan dulu? Arleta menyeka air matanya. Detik selanjutnya, dia melangkah meninggalkan ke Evan yang masih bergeming di tempatnya. Tampak mata ke Evan terus menatap punggung Arleta yang mulai lenyap dari pandangannya. Ingin sekali ke Evan menarik tangan Arleta, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semua akan menjadi rumit. Ke Evan yakin Arleta tak akan percaya padanya. Selamanya kita akan saling terhubung, Leta. Kita akan selalu terikat karena Keanu, batin ke Evan seraya memejamkan mata singkat. Raut wajah ke Evan menunjukkan jelas rasa bersalahnya. Arleta duduk di sofa kamarnya. Wajahnya tampak muram. Mata Arleta begitu sembab. Pancaran matanya begitu jelas menunjukkan kepedihan. Dalam benak Arleta memikirkan tentang apa yang ke Evan lakukan tadi. Sungguh, Arleta tak mengerti dengan apa yang diinginkan pria itu. Harusnya pria itu senang dirinya tak lagi mengejarnya. Tapi kenapa sekarang ke Evan seolah menariknya? Andai saja, Arleta tak membutuhkan biaya banyak untuk Keanu. Maka detik ini juga Arleta memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan milik pria itu. Sejenak, Arleta memejamkan mata singkat. Pikirannya terlalu lelah. Dulu, hidup Arleta tenang. Tapi sejak dirinya kembali bertemu dengan ke Evan, hidup Arleta begitu kacau. Pria itu memorak-porandakan hatinya. Menarik ulur dirinya layaknya tali yang bisa dengan mudahnya dibuang begitu saja. Jauh dari dalam lubuk hati Arleta terdalam, nama ke Evan akan selalu ada dan tak akan pernah tergantikan. Berjuang melupakan ke Evan adalah hal yang tak mungkin. Tapi Arleta menyadari bahwa mencintai ke Evan hanya akan membawa dirinya ke sebuah lumpur paling dalam. Lumpur yang mampu menenggelamkan dirinya. Arleta pernah terluka dan hancur, dia tidak ingin mengalami titik terendah seperti 5 tahun lalu. Mencintai ke Evan hanyalah meninggalkan trauma yang amat dalam untuk dirinya. Mentalnya bahkan tidak sanggup lagi jika harus mengalami luka. Suara dering ponsel terdengar membuat Arleta mengalihkan pandangannya pada ponselnya itu. Arleta mengembuskan napas panjang.
Lantas wanita itu segera mengambil ponselnya yang ada di atas meja, dan menatap ke layar seketika alis Arleta saling bertautan melihat nomor Arvin yang tengah menghubunginya. Awalnya Arleta ingin mengabaikan panggilan itu. Pikiran yang kacau membuatnya enggan untuk menjawab telepon. Namun, Arleta tidak enak kalau menolak panggilan dari Arvin. Detik selanjutnya, Arleta memilih menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan, sebelum kemudian meletakkan ke telinganya. "Halo, Arvin." Sapa Arleta kala panggilan sudah terhubung. "Arleta, apa kabar?" ujar Arvin dari seberang sana. "Aku baik. Kamu gimana?" "Aku juga baik. Apa aku ganggu kamu, Arleta?" "Enggak, Arvin. Aku juga baru pulang kantor. Sekarang lagi bersantai di kamar." "Ada apa? Apa ada pekerjaan yang ingin kamu bahas, Vin?" Aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu, Arleta." "Ada apa?" "Besok aku akan mengajukan surat pengunduran diriku, Arleta." Raut wajah Arleta begitu terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Arvin. Dia tak menyangka kalau Arvin akan mengambil keputusan mengundurkan diri. "Kamu ingin mengundurkan diri? Kamu yakin, Arvin? Kamu nggak mau pikirkan ulang? Karir kamu sangat bagus di Mahardika Company. Kalau kamu keluar kamu kerja di mana, Arvin?" "Tenang saja, Arleta. Aku bukan pria bodoh yang mengundurkan diri tanpa adanya persiapan. Kemarin, aku baru saja mendapatkan tawaran dari pamanku. Dia bilang sedang membutuhkan arsitek di perusahaannya. Jadi kemungkinan besar setelah aku resign dari Mahardika Company, aku akan segera bergabung dengan perusahaan pamanku." "Ah, begitu. Tapi apa boleh aku tahu kenapa kamu sampai memilih mengundurkan diri?" Arleta bertanya dengan suara pelan, dan tersirat ingin tahu alasan kuat Arvin memutuskan mengundurkan diri. "Belakangan ini Pak Evan selalu memindahkanku ke luar Jakarta. Aku nggak tahu apa alasannya. Tapi aku merasa ada yang aneh. Aku kerja di Mahardika Company bukan 1 atau 2 bulan. Aku sudah lama bekerja di sana. Jadi aku mengerti tentang sifat Pak Evan dalam memimpin perusahaan. Nggak biasanya Pak Evan mengubah jadwal arsitek mendadak. Kalaupun berubah pasti 1 bulan sebelumnya atau paling lambat 2 minggu sebelumnya. Jujur, aku sekarang mulai nggak nyaman sama perubahan sifat Pak Evan. Jadi aku lebih milih mengundurkan diri aja. Bekerja itu bukan hanya mencari uang semata. Aku juga ingin mencari ruang lingkup yang nyaman. Lagi pula, pamanku juga menawarkan pekerjaan yang menjanjikan. Malah aku bisa sedikit lebih bebas dalam mengatur jam kerjaku. Nggak seperti di Mahardika Company." Arleta terdiam mendengar apa yang diucapkan oleh Arvin. Seketika, benak Arleta langsung memikirkan tentang perubahan sifat ke Evan yang dimaksud oleh Arvin. Entah kenapa hati dan pikiran Arleta yakin bahwa perubahan ke Evan ini karena dirinya. Sebenarnya, Arleta pun tak menyukai dengan perubahan sifat ke Evan yang terkesan tak adil terutama pada Arvin. "Baiklah, Arvin. Aku hargai keputusanmu. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Arvin." "Terima kasih, Arleta. Sampai bertemu besok." "Iya. Aku akan ke kantor untuk mengantarkan surat pengunduran diriku dan juga mengambil barang-barangku." "Iya, Arvin, ya udah. Aku tutup dulu, ya. See you." Panggilan tertutup. Arleta meletakkan ponselnya ke tempat semula. Beberapa kali, Arleta mengembuskan napas panjang. Apa yang dilakukan ke Evan memang sudah keterlaluan.